Ekonomi politik digital, masyarakat informasi, studi tentang kekuasaan dan kontrol di era digital, mata kuliah masyarakat informasi. Itu salah satu materi dari perspektif teoritis ya. Bagaimana dia akan membedakan bagaimana ekonomi politik itu bekerja berdasarkan komunikasi dan juga ekonomi dari marxisme. Ini cukup keren untuk zaman sekarang, apalagi situasi sekarang. Karena beberapa hari kemarin negara mengeluarkan perpres tentang radikalisasi, pencegahan radikalisasi. Entah saya belum membaca, banyak orang yang mengkaji atau tidak. Saya sih udah beres ya baca undang-undang tersebut, kembali sekitar 212 halaman yang mengatur bagaimana dan menafsirkan apa itu radikalisasi. Tapi nanti kita akan bahas ya, karena ini berkaitan dengan yang namanya ekonomi politik. Kenapa? Ekonomi politik digital itu erat kaitannya dengan kekuasaan dan kontrol ya sekarang. Salah satunya adalah karena kalau penguasa atau pemilik platform tidak melakukan gerakan-gerakan seperti ini, maka manusia kemudian akan mudah sekali berkumpul. Tapi ini juga salah satu dalam kemudahan mereka memperoleh data kita. Contoh, ketika kalian membuka salah satu website atau melakukan suatu verifikasi, kalian pernah harus mengisi CAPTCHA. Apa sih? CAPTCHA itu adalah salah satu fitur yang mana sebetulnya harusnya ada upah untuk kalian karena kalian berkontribusi di sini. CAPTCHA itu mereka menjustifikasi melakukan CAPTCHA kepada kalian sebagai verifikasi bahwa kalian bukan robot. Padahal itu adalah sistem operasi yang mana dari CAPTCHA kalian mengirimkan atau menyusun data, lalu kemudian robot itu bekerja. Robot siapa? Ya robot komputer dari perusahaan. Kalian kalau bukan Google yang melakukan verifikasi secara besar-besaran. Makanya semakin sering kalian melakukan CAPTCHA, maka semakin sering juga aktivitas kalian itu diketahui oleh pemilik platform. CAPTCHA kan ada macam-macam ya. Ada yang lebih solve puzzle, ada yang kalian harus mengulang kata, ada yang harus menjawab pertanyaan sampai matematika. Lalu ada yang harus mengisi mana traffic light, mana sepeda, mana motor, mana orang. Itu adalah cara kalian dalam melakukan secara digital, pengisian data secara digital, secara sukarela. Kalau mereka menyebarkan sembarang itu kepada masyarakat, itu seharusnya satu orang bisa dibayar sekitar 750 sampai 700 rupiah. Tetapi ini adalah salah satu sistem yang mana kalian bisa akan bekerja tapi tidak duduk. Kalian bekerja secara sukarela, menyetorkan data pulang. Beda dengan dosen ngasih kalian tugas, kalian nggak perlu ngasih data, kalian cuma nulis nama, NPM, selesai. Oh ini datanya dari mana? Ya secara otomatis dari apa? Ya kalian mengakses website itu, di HP kalian ada data, jadi kalian alamat email, password, alamat, apa yang kalian kunjungi, pencarian kalian apa, ya. Di e-commerce kalian nyari apa, kalian belanja apa dan sebagainya. Terus kemudian dikolektifkan data, ya. Sehingga menggunakan robot-robot sampai robot itu yang bisa sampai membuat
atau menggantikan skripsialis. Kemarin itu ada seminar ya, sastra Inggris. Ya. Pembicaranya dosen sastra Inggris. Bagaimana mengoptimalkan AI dan mempercepat proses pembuatan skripsi. Pertanyaan saya, kenapa sih pendidikan harus mendewakan AI? Kenapa? Skripsi itu hanya file. Kalau hasilnya AI, hasilnya dibantu AI, terus esensi dari kalian bikin skripsi atau jurnal. Saya justru akan mengusulkan hal yang lebih ekstrim. Ya. Kalau kita disuruh berdamai dengan AI, ya sudah, hapuskan academic writing. Gak mudah. Hapuskan tugas akhir. Hapuskan skripsi. Hapuskan jurnal. Ngapain? Penggunaan AI sudah bisa kok. Berapa? So, kalian buka AI. Bayar aja premium. Dengan prompt yang benar, kalian akan dibuatkan dari latar belakang sampai bab 5. Ya. Dan bahkan dosen-dosen pun nggak akan, ya paling hanya merevisi sedikit. Bagi saya itu udah menuju pada kematian akademik writing. Apalagi sekarang AI dengan semakin bertambah banyak jenisnya sesuai dengan kegunaannya. Dan datanya pula masuk dari partisipan orang-orang seperti kalian. Kenapa kalian? Karena kalian akademis. Saya, kalian. Dimana kita selalu membutuhkan informasi. Jadi jangan harap kita mengakses informasi itu tanpa ada timbal balik kepada mereka. Timbal balik itu selalu besar. Tadi saya contohkan dari kecap, dari hal kecil. Itu kayaknya. Jadi, terus untuk apa gitu? Dosen harus berlomba-lomba jurnal, dosen harus berlomba-lomba citasi, dosen harus tembus Scopus dan sebagainya. Pada akhirnya itu hanya menciptakan sistem korup. Ya. Sistem korup seperti apa? Dosen, karena tidak akan mungkin bisa memproduksi jurnal sebanyak itu, akhirnya mempres mahasiswa untuk memproduksi jurnal. Jadinya yang masalahnya kultural jadi struktural. Ini jadi masalah. Sama seperti pemerintah sekarang mengeluarkan Perpres. Di Perpres ini ada satu kurikulum, ya, itu dari pencanangan yang namanya radikalisme. Sudah berpuluh-puluh tahun berjalan di Indonesia dan masuk ke dalam kurikulum kalian karena kalian di Kementerian Agama. Ada satu program yang sampai sekarang masih ada efek dari wacana radikalisme ini. Apa namanya? Ada yang kalian tahu yang namanya moderasi beragama? Itu akal itu dari mana? Dari wacana radikalisme sampai masuk ke dalam kurikulum kalian. Kalian mau ikut tesnya PNS, Kementerian Agama akan ditanya moderasi beragama. Tapi itu adalah salah satu sektor, bukan sektor, salah satu dari segi agama. Kenapa muncul? Kenapa politik? Karena mereka itu menggunakan politik identitas, menggunakan ayat untuk melegitimasi orang dalam memilih pasangan calon. Dibuat radikal. Nah sekarang beda. Udah bukan lagi moderasi beragama, udah bukan lagi radikalisme dalam konteks agama, tapi nasional. Kalian bayangkan spektrum dari yang agama kemudian menjadi luas, menjadi nasional. Ini akan jauh lebih berbahaya. Karena menjadi lebih berbahaya karena kalian tanya deh, ya, masyarakat yang lebih patriotis, yang lebih nasionalis, itu kalangan masyarakat kalangan bawah atau masyarakat
ininya, berarti diklaim masyarakat bawah yang protes. Gak yang Malaysia, masyarakat atas. Bodoh amat. Selama ekonomi mereka tidak terganggu, nggak akan peduli dengan nasib kalian. Masalahnya karena itu adalah masyarakat bawah, dan sekarang menyasar masyarakat bawah. Masyarakat bawah ini disasar kenapa? Karena sebentar lagi akan menghadapi krisis politik. Ini kecurigaan saya, tapi kecurigaan saya jarang salah. Nah, saya mempelajari pola. Lihat dolar sekarang sudah edar-edaran, jangan terbentuk IHSG merah terus. Kenapa? Lantas radikalisme ini naik kelas menjadi level nasional supaya gerakan-gerakan di bawah bisa terkontrol dengan tafsir yang mereka inginkan. Tafsir seperti apa? Ujungnya kan ke terorisme, ya. Kalau mereka punya tafsir sendiri mengenai radikalisme, lalu terorisme, maka saya, kalau ada yang melaporkan, bisa saya di penjara karena saya mengajarkan Marxisme kepada kalian. Kalau tafsir aparat tafsir penegak hukum bahwa itu adalah salah satu kegiatan radikal, maka kita semua bisa dipenjara. Jadi ini Perpres bukan RUU. Lebih sakit Perpres. Lihat timnya, ada satu jenderal masuk, jenderal radikal itu, ya, langsung membuat tuh tak. Saya nggak tahu ya, apakah mahasiswa sudah mengkaji undang-undang ini atau enggak. Saya nggak tahu di antara kalian ada yang baca. Yang berbahayanya adalah ketika kita terhegemoni atas hal itu, kita sampai sekarang kita tidak merasa bahwa kita diawasi, sampai suatu saat kita akan mengawasi diri kita sendiri. Itu yang berbahaya. Karena kita selama ini tidak sadar pada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak atas, pihak penguasa. Bagaimana sehingga bikin kita tidak sadar? Akhirnya pengawasan itu dilakukan oleh warga, melibatkan masyarakat untuk mengawasi. Nah, nantinya di lapisan masyarakat itu akan terfragmentasi lagi. Terfragmentasi seperti apa? Misalkan masyarakat adat diambil kepalanya. Biasanya kepalanya dikasih sesuatu, dikasih jabatan, dikasih uang, dikasih apa. Dan akhirnya dia mengkoordinir masyarakatnya supaya tidak melakukan pergerakan apapun. Organisasi mahasiswa, HMI, ambil ketuanya, ambil wakilnya, ya. Kasih sesuatu, kasih proposal dan sebagainya, kasih proyek dan sebagainya. Suruh untuk anggotanya semuanya diam, ke PMI, ke GMNI, ke semuanya, Pemuda Pancasila dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk fragmentasi. Ini berbahaya. Kita sedang diambang. Jadi kalau bilang Indonesia akan maju, justru kita mungkin sedang menuju pada 1984 atau Inggris di 1914. Karena mereka punya tafsir sendiri. Ya, kebetulan saya sedang baca bukunya John Orwell yang judulnya Propaganda. Di situ diceritakan bahwa di tahun 1914 Inggris itu dipimpin dan dikendalikan oleh orang-orang inkompeten. Dan cara mereka mengidentifikasi masyarakat yang pintar dan tidak itu hanya dengan dua cara. Yang pertama, apakah orang ini ngerti maksud dari puisi T.S. Eliot? Yang kedua, apakah orang ini mengerti Marxisme? Kalau dia ngerti salah satu di antara ini, berarti dia adalah orang pintar. Maka ketika dia sudah dikategorisasikan sebagai orang pintar, selanjutnya dia tidak akan pernah bekerja di level atas, selamanya jadi level bawah. Kemudian negara berusaha untuk mengambil semua dari hal-hal yang sifatnya keuntungan itu memperkaya mereka sendiri, menyelamatkan mereka sendiri. Ya, ini terjadi.
bukan undang-undang, Perpres. Sama seperti kalian masih ingat gak sih kalau di UIN itu banyak banget polisi tidur? Ya. Masih ingat gak? Masih. Masih? Tapi udah biasa dengan itu? Iya. Ini nggak benar, karena ada SOP-nya. Pemasangan polisi tidur itu harus jarak berapa meter. Tapi karena kalian sekarang udah tahun ketiga ya, udah tahun ketiga kalian kuliah, nggak tahu pemasangannya sebelum kalian masuk atau pas kalian masuk ya, saya lupa. Sebelum ya, jadi kalian masuk udah ada. Iya. Artinya, ketika kalian menganggap itu sudah biasa, berarti kalian sudah terhegemoni di situ. Itu udah biasa, udah menormalisasikan. Nah ini yang berbahaya. Kalian bilang itu ada, nggak mungkin kan kalian berpura-pura bahwa itu tidak ada. Oh, beras suka beras. Jadi apa itu hancur pelak ya? Hancur pelak, ban botol, benjol, ban botak mah, ban benjol yang sudah kayak sirkus. Kalian sadar bahwa itu ada dan itu mengganggu. Tapi karena sudah terbiasa, kalian tidak lagi menganggap mengganggu kalian. Itu. Atau tidak itu sudah pernah mengingatkan. Apalagi sekarang makin enak surveillance terhadap kalian, terhadap kita masyarakat. Semua sudah terdigital. Ya, kita semua punya jejak digital. Anda kuliah apa, Anda punya jadwal di hari apa dan sebagainya, itu pihak penguasa itu tahu. Jadi permasalahannya adalah siapa yang mengontrol nilai itu dan bagaimana nilai itu diciptakan. Nah, ini kan yang ketika pemerintah bilang masyarakat rentan, pemerintah bilang masyarakat marginal, ketika pemerintah bilang masyarakat miskin, tapi mereka tidak mendefinisikan bahwa akar masalah dari radikalisme itu apa. Nah, tafsir pemerintah adalah salah satu faktor pendorong dari munculnya radikalisme adalah kemiskinan. Betul, kalau secara faktor iya. Tapi ini juga jadinya mengabaikan bahwa adanya kemiskinan gara-gara sistem yang korup. Gara-gara tidak adanya keadilan, gara-gara terlalu tingginya kesenjangan. Ini yang saya benci. Kenapa tafsirnya selalu begitu? Kenapa masyarakat yang selalu disalahkan? Kenapa masyarakat lapar yang disalahkan adalah masyarakat? Itu yang saya benci. Gak boleh. Nah sekarang definisi menuju radikalisme itu ya seperti itu. Masalahnya misalkan gini, kita semua nih 40 orang di sini, ya, mungkin dari kelas menengah, yang setiap hari kategori kelas menengah itu terus berkurang. Ya, berkurang berarti kemana? Bukan ke kaya, ke miskin. Ya, lalu kita lapar. Ketika kita lapar mau menuntut siapa? Menuntut orang tua kita lapar. Untuk siapa yang membuat sistem, siapa lagi? Nah, misalkan saya mengumpulkan kalian, ayo kita bikin gerakan dan sebagainya. Nah, kemudian aparat, pemerintah atau siapapun itu mengkategorikan ajakan saya sebagai ajakan untuk melakukan aksi radikalisme yang ujungnya ke terorisme. Dan kalian dari 40 orang ini ya tidak akan semuanya ikut, tapi ada yang ikut orang. Ya,
ada yang ikut. Nah yang nggak ikut, yang sudah dengar ucapan saya, tapi ada niatan nggak ikut? Niatan juga bisa ditangkap. Niatan, penghasutan dan sebagainya itu ngerinya. Jadi tafsirnya sekarang milik pemerintah, bukan lagi milik dari KBBI. Nggak bisa kamu radikal, ayo ikut. Ya mungkin kalau kita akademisi nggak akan dipenjara, mungkin deradikalisasi, tapi apa gunanya? So kalian beres lulus ini kuliah, beres kuliah, ikut akademi, kalian mau beasiswa, kalian harus ikut wamil dulu. Kebijakan baru. Dilatih tentara supaya apa? Katanya supaya nggak culture shock, supaya terbiasa di luar negeri. Maka ada hubungannya. Ya makanya itulah kebiasaan pemerintah kita. Saya kira kemarin Pak Agung, ya kalau di sana saya nyebutnya Agung ya, karena dia di bawah saya kan umurnya. Pak Agung itu bilang, Mang, untung gak ikut BIB katanya. Kenapa? Ikut wakil saya kira bercanda. Terus cari informasi benar ternyata. Suatu hal yang apa ya? Bagi saya agak tidak mungkin lah, masa sih? Ternyata benar terjadi. Solusinya harus militer. Kenapa sih harus obsesi terhadap militerisme? Menghindari culture shock. Apa ya? Pelatihankan. Pelatihan apa sih? Kan kalian di sana juga bukan mau perang. Kalian mau kuliah. So, pelatihan nulis, pelatihan bahasa, apalagi pelatihan masak. Lebih penting masak daripada militerisme. Kalian di luar negeri kan nggak mungkin bawa orang tua ya, apalagi bawa pembantu. Itu bisa masak. Sok lagi itu yang penting. Kita juga seperti itu selalu. Kenapa hubungannya bagus? Dan sebagainya. Dan soal kesehatan itu soal kesadaran kita sendiri. Jadi kan semuanya terkooptasi pada siapa pemilik. Atasnya tetap penguasa, pemilik negara. Nah ini adalah jomos-jomosnya pemilik media, produsen konten, industri. Kan dengan enaknya tuh mereka prodi yang tidak sesuai dengan industri dibubarkan. Kita sebagai kampus negeri mungkin bisa lega, ya. Susah membubarin prodi di negeri. Kasihan swasta. Kalau sebetulnya wacana pembubaran prodi ini sudah dari dulu, karena betul jomblangnya sangat. Ya. Terus kan saya pernah nanya ke mahasiswa DSA, kalau misalnya itu diberlakukan di UIN, fakultas mana yang pertama kali bubar? Baru Tarbiah. Kalau ada bubar nggak kira-kira? Bubar. Hanya satu prodi yang berdiri. SP. Kalian sudah sesuai jalur. Pustakawan ada, dibutuhkan di mana-mana. Sains informasi di mana-mana dibutuhkan. Ini yang jawab SPI. Sejarah aja diubah sama Fadlizon. Iya. Apalagi tadi yang jawab BSA siapa? Rekaman yang jadi perdamaian ke Iran.
tamat itu adalah IPI. Prodi bungsu tapi yang paling bertahan karena memang ya kita sudah sesuai dengan industri. Benar. Palingnya 2 lah dengan sastra Inggris kalau enggak juga karena bahasa Inggris udah ya. Kalau udah BSA, kemana BSA? Sekarang aja jadi 4 kelas, IP makanya bisa 3 kelas, tapi BSA 4 kelas. Kita tuh nggak bisa 3 kelas, nggak bisa karena kita belum ada lulusan. Jadi nasib prodi ini ditentukan oleh kalian. Lulus, terus kerja, benar nggak hanya lulus. Kamu ada bimbingannya Pak Resa ya? Iya. Nanti saya suruh Pak Resa ceramahin kamu. Nggak supaya tahu bahwa kerja dosennya seperti apa. Nggak senang punya tanggung jawab bikin kalian pintar, mangneangankeun gawe oge. Kalau saya bilang ke Kang Resa paling jawab, aing wae gawe dan edanana kieu. Kita minta dicarikan kerja. Tapi kalau kalian secara peluang mah sepertinya lebih mudah. Insya Allah lebih mudah. Ya jadi jadi apa? Jadi apa? MPG. Tukang cuci ombreng. Gitu teh. Malam. Enggak, maksudnya start kerjanya malam. Jam 12 malam sampai bentar. Tapi ada jamnya, maksudnya ada maksimal 2 jam. Saya nggak tahu soalnya ada berapa jam. Cuman malam. Ngapain gitu teh? Yang ngapain? Yang masak. Terus? Karena itu langsung pas diangkut, ya kan dari SD nih diangkut lagi kan, nanti langsung dicuci. Oh enggak, memang enggak. Maksudnya dicucinya itu malam juga. Dicuci langsung. Atau gimana SPPG-nya? Nah itu yang salah, karena seharusnya SOP itu harusnya semua sepadan sama. Masak jam sekian, ahli gizi sekian, menunya harus gini, menunya harus maksudnya takaran gizi ya, nggak boleh pakai MSG, nggak boleh pakai micin dan sebagainya. Itu kan SOP, ya. Tinggal jalankan aja sebetulnya. Mau kerja seperti itu? Serius loh, ada tukang langganan, tukang yang bikin keripik langganan saya, ya. Jadi saya selalu langganan setiap minggu habis beli. Sekarang tuh udah nggak nyetok lagi ke warung-warung dekat rumah saya. Karena udah berbulan-bulan nggak ada wae, ya. Saya nanya, Bu, nanti kenapa si keripiknya nggak ada wae? Iya, udah nggak bikin. Kenapa? Udah kerja di MBG. Berarti kan secara logika itu dia kerja di MBG penghasilannya lebih besar daripada dia bikin keripik. Iya. Iya kan? Kan sekarang orang tua punya itu bukan PNS. MPG. Jadi sekarang yang ideal itu bukan PNS ya. Payungnya seragam corporate, ntar seragam MPG. Ya gimana ya, maksudnya gini loh. Ya saya senang mereka dibayar dengan besar, dengan layak dan sebagainya ya. Bukan artinya mereka nggak layak, harusnya guru yang gini-gini. Enggak, maksudnya kalau mereka dibayar sebesar itu, harusnya guru dan pengajar itu yang lebih besar dari itu. Artinya kan itu hanya political will saja, mau
Kalau dipikir uangnya ada apa enggak ya, buktinya itu MBG bisa gitu ya. Dengan sehari berapa puluh triliun bisa berjalan. Dan kan di kondisi krisis seperti ini juga statement terakhir Pak Prabowo tidak akan dihentikan. Bahkan kampus-kampus akan dibuat dapur katanya. Di apa tuh? Unhas ya? Unhas sudah. UI. Terus apa? IPB. UIN lagi. UIN mah kalau yang jadi itu cepat. Insya Allah. Percaya sama saya. Kalau yang jadi itu cepat. Bentar lagi. Nah, saya tuh belum paham dengan cara mereka berdistribusi. Ya. Maksudnya gini. Apakah mereka belanja bahannya itu dari lingkungan sekitar atau gimana? Nah, yang saya takut tuh yang bypass. Mereka bypass dengan mengabaikan pedagang kita. Itu yang saya khawatir. Jadi, ya dengan adanya MBG itu malah mematikan peredaran ekonomi. Karena terakhir ngobrol saya dengan Pak Yani itu, ya pergerakan ekonominya ada, makanya sekarang sedang digenjot itu adalah koperasi merah putih. Ya. Kenapa? Karena nanti semua bahan di situ. Nah pertanyaannya ketika semua bahan di situ, ya gimana nasib penjual ikan, nasib penjual sayur yang ada di sekitar kita? Itu aja sih. Nah, makanya lihat aja nanti kita bakal seperti apa. Karena kalau bagi saya, yang bisa menghentikan MBG itu hanya satu. Ada yang tahu apa? Lantai kemana? Oh, kehigienisan. Bukan. Lantai kamar mandi dulu Meiji jadi si Wowo. Iya, jadi maksudnya lantai kamar mandi kan biasanya orang tua meninggal jatuh di lantai kamar mandi. Jadi meninggal karena di situ. Ngerti? Kan banyak orang tua jatuh di lantai. Iya. Iya pengen atau berharapnya kayak gitu. Oh, si Pak Prabowo. Jadi matinya tuh kayak di situ. Kecil dari peluangnya lantai kemana? Oh ya, aku pernah lihat komentarnya Dia deh. cuma satu, revolusi sudah. Itu aja. Semua, cuman dengan kondisi seperti ini, yang meninggal bakal banyak sekali. Ini tinggal nunggu dolar 20.000, lihat bagaimana. Tinggal nunggu aja. Listrik berbalik kemarin ya. Kemarin saya baca listrik sudah naik. Kalian nggak akan terasa, apalagi yang pakai token. Kan naik itu bukan kalian beli 50.000 terus jadi 55.000, enggak. Dikurangi KWH-nya. Ayo, oh iya. Udah jangan maksa. Enggak serius. Kangkung itu enak ya, salah satu sayuran yang enak, tapi itu adalah salah satu sumbangsi zat logam yang terbesar. Ya. Jadi jangan banyak-banyak. Yang bagus kan banyak, ya wortel. Tapi nggak tahu kalau sudah naik. Telur itu sudah naik ya. Telur sudah naik. Ayam sudah naik. Apa? Minyak pasti karena itu kemasannya pakai plastik. Enggak. Nah, Vincent Mosko itu punya konsep yang namanya teori komodifikasi ya. Atau pernah saya terangkan gitu ya di filsafat informasi. Pernah ya? Maksudnya enggak? Kita nggak salah ya.
Komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Ya, kalian tinggal baca aja. Ini karena konteksnya adalah digital, ekonomi digital. Jadi saya hanya bisa memberikan contoh yang paling sederhana. Kalau komodifikasi, contohnya prediksi perilaku pengguna dijual ke pengiklan dan broker data untuk targeting iklan. Ya, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya bilang bahwa kalau kalian melihat iklan di media sosial, terus kalian kalian nggak beli produknya, bukan iklan itu, tapi kalian. Kalian nggak beli produknya dari siapa? Jadi kalian. Kenapa? Karena kalian jadi data untuk diberikan kepada yang lain. Sama seperti kalau kalian pinjam uang ke bank. Kalau bank nakal, itu si bank itu akan menginformasikan data kalian kepada sales atau marketing bank lain. Makanya kalau kalian pakai pay letter, pakai pinjol, pakai apa pun, biasanya itu akan dihubungi oleh nomor-nomor tidak dikenal, nomor-nomor tidak jelas, atau di kontak kalian ada yang pakai bisa juga, karena itu semua personal. Jadi jangan heran kita itu bakal seperti Korea Selatan. Tapi Korea Selatan itu masih bisa dibanggakan karena negara maju. Walaupun masyarakatnya banyak utang, benar kalau kalian baca atau di berapa itu banyak dibahas ya. Terlilit utang. Ya, itu kenapa ada inspirasi film Squid Game? Itu kan itu. Jadi masyarakat Korea Selatan itu memang doyan banget berhutang. Untuk apa? Untuk gaya hidup. Masalahnya di Korea Selatan ini negara maju, ya. Mereka punya Samsung, mereka punya LG, punya apa lagi? Banyak ya. Iya. Punya apa lagi? Musik, fashion. Sekarang merambah ke fashion juga. Ya film. Entertainment ya, musik dan film. Terus apa lagi? Apa lagi? Korea Selatan. Lumayan juga kok. Mereka jadi komoditi yang sangat besar. Ya, banyak dari negara-negara lain dan Israel juga ada di Indonesia. Cuman permasalahannya kan ya Indonesia ini tidak bisa semaju. Jadi kalau kalian berhutang, bayarnya itu ke income mana? Dari kemana? Ya. Makanya angka perceraian semakin tinggi, angka bunuh diri semakin tinggi. Ya. Itu adalah salah satu faktor dan konsekuensi dari semakin susahnya hidup. Nah, secara spasial, ya, teknologi digital ini mengatasi batas ruang dan waktu yang tradisional. Kalian bisa ketemuan dengan orang, dengan siapapun yang jaraknya jauh dengan kalian. Ya. Nah, masalahnya, ya, platform global yang memungkinkan kerja jarak jauh dan transaksi lintas negara secara instan ini tidak hadir secara cuma-cuma. Ya. Ada harga mahal yang perlu kalian bayar. Seperti apa ya, seperti tadi ya. Terus apa lagi ya? Banyak banget soalnya. Itu adalah salah satu sumbangsi dalam kemajuan fitur-fitur dari AI. Ya. Salah satu. Karena sekarang setiap industri, setiap platform pengen punya AI. Ya. Microsoft sedang mengembangkan, Google sudah punya Gemini, ya. Terus Cina aja udah banyak ya. Cina itu ada DeepSeek, yang terbesar DeepSeek kalau nggak salah ya. DeepSeek. Terus apa lagi? Amerika itu punya ChatGPT, ya. Eropa punya
cycle dan lain sebagainya. Itu dan ngerinya sampai sekarang teknologi untuk mengentaskan bagaimana agar mesin atau server AI itu tidak panas itu masih mencemari lingkungan. Jadi satu prompt kalian itu sama dengan kalau nggak salah satu tegukan air minum, jadi air bersih, ya, bukan air selokan, bukan air limbah, bukan air. Dan katanya Cina mau bikin servernya di dasar laut supaya tidak mencemari lingkungan. Kene-kene. Ya laut jadi panas, suhu laut panas otomatis kita jadi gimana? Kalau suhu laut panas, anak kita ada yang tahu? Suhu air laut panas, kita di daratan jadinya gimana? Kedinginan. Gimana? Jadi apa? Ya, jadi tidak menentu. Seperti sekarang, harusnya sudah kemarau, masih ada hujan. Ya. Ya, itu masih lama gitu. Iya, masih lama. Ini yang tadi saya bilang bahwa audience, anggaplah kita adalah sebagai audience, bukan sebagai creator. Kita itu adalah komoditas bagi mereka. Bagaimana audience, kalau dulu TV itu selalu dijual ke perusahaan Nielsen. Nielsen itu siapa? Yang bikin rating. Nanti kasih ke perusahaan TV. Ini rating yang kamu paling bagus tuh ini, acara ini. Dan Nielsen ini bayar orang untuk melakukan survei. Ya. Survei ke tiap rumah. Ya. Acara tontonan favoritnya apa? Saya sih tidak pernah merasa ada orang Nielsen yang nanya saya, karena mungkin pasarnya bukan saya. Jadi ya itu, makanya jangan heran kalau sinetron Azab itu sampai sekarang masih laku, terus seperti sinetron naga-nagaan dan sebagainya itu masih laku, Liga Dangdut itu masih laku dan sebagainya, karena memang itulah rating tertinggi. Ya, rating tertinggi selain Persib. Ya, Persija itu ratingnya tinggi. Baru setelah itu acara-acara sinetron dan acara-acara Azab, Dangdut dan sebagainya. Nah, kalau data yang dijual, oh ya ini ya, pola klik dan browsing. Ya, pola klik dan browsing itu adalah ketika kita mau akses ya, website, ketika kita mengakses informasi, kita nyari. Ini ada yang namanya monetisasi dari setiap kali kita membuka website tersebut, karena kita pakai kuota, nggak gratis. Ya. Kalian hanya sudah bayar, jangan anggap itu gratis, kalian sudah bayar. Ya. Lalu analisis emosi dan sentimen. Nah kadangkala isu itu dihembuskan supaya pembahasan kalian itu tersentralisasi atau terpecah. Ya. Kayak sekarang tuh saya agak risih dengan buka media sosial, malah yang ramainya itu bukan pembahasan Perpres ini, bukan pembahasan tentang Iran, bukan pembahasan tentang krisis, bukan kebijakan dan sebagainya, tapi malah Bunda Maya dan Ahmad Dhani. Ini yang bikin males gitu. Dua-duanya ngeklaim bener, ya. Itu yang bikin rumit. Dua-duanya ngeklaim bener. Masyarakat nuduhnya Ahmad Dhani selingkuh sama Mulan. Ahmad Dhani baru buka katanya sekarang bahwa Maya waktu itu selingkuh dengan salah satu pemilik televisi. Ya, saya sebagai yang netral
Saya nggak terlalu suka Maya, saya nggak suka dengan apa dan juga gitu. Oh, dia suka. Hah? Dia suka. Mulai. Ini jadi lebih ke gimana ya, dilihat, nggak pengen, nggak dilihat, nggak muncul. Terus apa sih udah diwawancara sama wartawan, wah coba hitam begitu, apa ya? Sih gitu. Tapi masalahnya itu yang laku di kita, gitu. Masalahnya itu yang laku di kita. Makanya ini tadi ya. Kemudian data lokasi real time, ini juga sama ya. Saya kan pernah bilang ya, ketika kalian mengakses GPS, ya, bukan server yang langsung memantulkan kalian bahwa bukan satelit yang langsung memantulkan mirroringnya kepada HP kalian, kepada device kalian, bukan. Tapi turut serta warga yang melaporkan pada server situasi saat itu. Ketika ada banyak device di situ berarti ada kerumunan, ada apa? Nah biasanya dari kerumunan itu ada satu orang yang melapor, ya. Pas mudik tuh, ya, jadi saya selalu bilang, wah di depan macet, merah, kenapa? Ada tabrakan. Macet benar ya. Ternyata ketika udah beres bukan tabrakan, ya. Ternyata cuma orang yang pengen ke toilet, tapi karena rest areanya penuh, jadinya pipis di pinggir jalan. Jadi mobil-mobilnya kan pada di pinggir. Nah yang seperti itu, kemudian bukan server atau satelit mengirimkan ke device kalian, tapi sumbangsi kalian dengan penggunaan device itu. Ya. Lalu grafik sosial dan relasi, seberapa attach kalian dengan postingan tertentu, dengan peminatan tertentu, ini juga jadi data, jadi komoditas. Ya. Lalu prediksi perilaku konsumen. Siapa sih di sini yang tidak pernah tertipu oleh produk? Ada nggak? Ada nggak yang nggak pernah tertipu oleh produk? Hah? Pasti pernah kan? Produk apa? Siapa yang tahu? Tertipu oleh produk apa? Tablet. Tablet apa? Oh, tablet gadget. Nah itu ukurannya itu 8 giga, terus chipsetnya Snapdragon Gen 8. Tapi pas disemuain ngelag buka TikTok gak bisa. Buka TikTok pun nggak bisa. Tapi bisa diklaim ulang, jadi dibalikin ke tokonya dan dibalik lagi. Kok bisa? Sama dari TikTok. Ya mending lah. Masih selalu. Walaupun waktu terbuang ya. Ada lagi produk apa? Biasanya perempuan yang banyak ketipu produk, ketipu marketing. Biasanya perempuan. Ya. Kalau laki-laki mah jarang ya. Ketipu, laki-laki mah ketipu teman biasanya. Perempuan biasanya. Tapi di era sekarang kalian masih ketipu nggak sih? Atau siapa yang dalam waktu dekat ini tertipu oleh marketing? Ada? Ada kan? Skincare, kenapa? Ketipunya di mana? Apa? Oke. Ada untuk penambahan. Oke, obat jerawat, obat langsing. Apa lagi? Apa? Apa? Botol minum. Kenapa? Dan bahkan pas banyak. Apa?
haus di zikir. Lu berzikir wae haus mah eureun gitu. Lagi apa kayak ketipu? Ketipu apa? Ketipu marketing si produk itu. Ada kan? Odol apa? Kalau yang cuma buat putih gitu. Oh, mereknya Pokoknya warna ada merah-merahnya gitu. Iya. Banyak yang ini, banyak apa ya. itu rame di TikTok saya juga itu ASMR bukan sih? Bukan. Ada fotonya gitu. Pokoknya merah merah putih. Oke. Nih, untuk kalian yang merasa giginya tidak putih, ya, saya tidak bilang kuning, tidak putih, tidak cemerlang, ya. Cuma satu cara untuk memutihkan gigi kalian. Apa? Kos sekali. Sekarang sebutin. Kali mah parah. Apa? Whitening. Iya gini. Di apa namanya tuh kalau ke dokter tuh? Ke dokter gigi tuh diapain? Ada bleaching. Cuman itu. Tapi naturalnya gigi manusia itu memang tidak terlalu putih, memang agak kuning. Betul. Benar, jadi jangan ketipu sama produk-produk itu. Ya. Apalagi? Berapa? Pinjol. Zaman itu kan saya tuh aplikasi ada promo misalnya kita padahal ketika kita udah beli tagihannya tuh masuk per bulan seharga sekian ayam cheese. Jadi kasiuk ya. Saya pernah dengar itu. Terus gimana? Promo bapak promo cheese. Oke. Harga itu 25.000 Dari yang dari aplikasinya. enggak dari berapa? Dari 200. Dari 200-an. Jadi 25.000. Oke. Jadi Pakai aplikasi itu. ah, Tapi ternyata bulan-bulan berikutnya ada tagihan sampai bulan 11.000 itu selesai. Jadi bukan diskon tapi kurang. seperti kartu kredit. Iya. Aplikasi apa? Yuk. Jadi harusnya kita udah tahu kalau itu Kreditan, ya. Kreditan digital sama kayak ya. Iya pay letter ya sama. Cuman Gak tahu. terus apa lagi? Ada lagi yang ketipu? Biasanya pakaian ya, karena nggak bisa diraba. Pas datang yang diharapkan tebal malah tipis, malah ngerawal dan sebagainya, itu zong banget sih. Kalau sekarang mah berarti udah bisa lebih hati-hati ya, karena sudah pernah